Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada pertemuan kelima, kita akan membahas tentang materi memahami kode kehormatan, lambang, dan atribut kepramukaan. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pada hari ini, izinkan saya mengenalkan saya terlebih dahulu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Tita Aulia, NIM 2019-143585, pada kelas 4O PGSD, mata kuliah kepramukaan, dosen pengasuh Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Saat ini saya berada di Universitas PGRI Palembang. Baiklah, sebelum kita membahas materi pada hari ini, izinkan saya mengambil ahli Bapak Hendra Wijaya terlebih dahulu. Baiklah, saya ambil ahli. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas materi pertama, yaitu kode kehormatan pramuka. Nah, kode kehormatan pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Nah, sebelum kita memasuki organisasi pramuka, kita harus mengetahui dulu kode kehormatan pramuka. Nah, disinilah kita akan memulai organisasi kita dengan baik dan lancar. Baik, kode kehormatan pramuka itu ada dua. Satu, Satya Pramuka. Satya Pramuka itu adalah janji pramuka yang akan dijalani oleh anggota pramuka. Nah, yang kedua yaitu adalah Dharma Pramuka. Dharma Pramuka ini yaitu adalah ketentuan moral pramuka. Nah, ketentuan moral pramuka ini adalah sebagai perilaku anggota-anggota pramuka pada organisasi pramuka ini. Selanjutnya, kita akan memasuki tentang kode kehormatan pramuka menurut golongan usia perkembangan rohani dan jasmani. Nah, menurut usia ini terbagi menjadi tiga, yaitu satu, pramuka siaga. Pramuka siaga ini diduduki oleh anggota kepramukaan yang berusia biasanya 7-10 tahun. Nah, pramuka siaga ini beridentitas dengan warna hijau. Pramuka siaga ini mempunyai kode kehormatan yaitu Dwi Satya Pramuka dan Dwi Dharma Pramuka. Nah, baik, lanjut yang kedua yaitu pramuka penggalang. Pramuka penggalang ini biasanya beranggota usia 11-15 tahun yang beridentitas warna merah. Nah, pramuka penggalang ini mempunyai kode kehormatan yaitu Tri Satya Pramuka dan Dasa Dharma Pramuka. Yang ketiga itu adalah pramuka penegak. Biasanya anggota pramukanya berusia 16-20 tahun. Nah, pramuka penegak ini beridentitas warna kuning. Dia mempunyai kode kehormatan yaitu Tri Satya Pramuka dan Dasa Dharma Pramuka. Sama saja dengan Tri Satya Pramuka pada pramuka penggalang dan Dasa Dharma Pramuka. Selanjutnya kita akan membahas tentang Dwi Satya Pramuka. Dwi Satya Pramuka itu adalah Dwi itu ya artinya adalah dua, Satya itu merupakan janji, pramuka adalah organisasi pramuka. Jadi Dwi Satya Pramuka itu adalah dua janji pramuka. Adapun isi dari Dwi Satya Pramuka ini adalah demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebaikan. Nah, adapun isi-isi dari Dwi Satya Pramuka itu adalah 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Nah, maksudnya itu adalah dengan contoh beribadah, menuruti peraturan-peraturan agama yang dianut dan menjauhi larangannya, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan cara menuruti aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan juga menurut aturan keluarga itu maksudnya adalah saling menghormati, saling menolong-menolong, dan tidak kacau balau. Nah, yang kedua itu adalah setiap hari berbuat kebaikan, yaitu artinya anggota pramuka ini harus berbuat kebajikan setiap hari,
tidak hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah juga, di lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya yaitu Dwi Dharma Pramuka. Dwi itu artinya adalah dua, Dharma itu artinya adalah moral, Pramuka itu adalah organisasi. Jadi Dwi Dharma Pramuka ini adalah dua moral pramuka, yaitu 1. Menurut ayah dan bundanya. 2. Berani dan tidak putus asa. Nah, maksud dari Dwi Dharma Pramuka ini adalah 1. Itu menurut ayah dan bundanya. Nah, maksudnya itu adalah anggota pramuka ini adalah seorang yang penurut terhadap kedua orang tuanya, tidak membantah dan tidak melawan orang tua. Nah, yang kedua itu adalah berani dan tidak putus asa. Itu berarti anggota pramuka ini adalah sosok orang yang berani dan tidak kenal dengan putus asa, sehingga dia akan mengikuti dan mencoba hal-hal baru yang ia inginkan. Nah, selanjutnya yaitu Tri Satya Pramuka. Tri itu merupakan 3, Satya itu adalah janji, Pramuka itu adalah organisasi pramuka. Nah, jadi Tri Satya Pramuka itu adalah 3 janji pramuka. Nah, adapun isi dari Tri Satya Pramuka ini adalah: demi kehormatan aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Nah, arti dari Tri Satya Pramuka ini, yang ke-1 ini yaitu adalah menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Nah, itu artinya kita itu menjalankan aturan-aturan Tuhan yang agama yang kita anut ya. Nah, menjauhi larang-larangan yang sudah Tuhan aturkan. Nah, selanjutnya yaitu adalah menjalankan kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Nah, itu artinya adalah kita harus menuruti peraturan yang ada di Indonesia ini, mengembangkan Indonesia lebih maju lagi, mengamalkan Pancasila, berbuat baik, mengamalkan Pancasila dan berbuat baik. Yang kedua yaitu adalah menolong sesama makhluk hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, maksudnya itu adalah menolong sesama makhluk hidup. Kita tidak hanya pandang bulu ya dengan orang sekitar. Nah, kita harus saling tolong menolong, harus saling bekerja sama, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak hidup hanya dengan satu orang, pasti membutuhkan orang lain. Nah, selanjutnya itu adalah mempersiapkan diri membangun masyarakat. Nah, anggota pramuka ini mempunyai janji membangun masyarakat yang lebih maju lagi, yang lebih baik lagi, dan berwawasan luas. Nah, selanjutnya 3 yaitu menepati dasar dharma. Adapun isi dasar dharma itu adalah 1. Takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, artinya takwa itu adalah menjalankan segala perintah Tuhan. Nah, menjauhi larangan Tuhan dan juga taat kepada Tuhan. Menjauhi perbuatan-perbuatan yang jahat. 2 yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, maksud dari cinta alam ini bukan kita harus menumbuhkan kasih sayang pada alam, bukan. Itu adalah cinta alam yang dimaksud itu adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah-sampah yang masih diperlukan, gotong royong sesama masyarakat. Nah, kasih sayang sesama manusia itu adalah ya sama saja dengan kerjasama, gotong royong, saling membantu. Itu adalah termasuk kasih sayang sesama manusia ya. Yang ketiga yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Nah, patriot itu tidak hanya sopan, tidak hanya kesatria, tetapi sopan juga. Nah, kita harus menjaga moral, menjaga nama baik pramuka ini dengan berperilaku sopan dan kesatria. Kesatria itu adalah yaitu sama saja dengan pemberani, unik, dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya yaitu 4. Patuh dan suka bermusyawarah.
Nah, anggota pramuka ini diharuskan patuh terhadap pembina-pembina, orang tua, dan apapun itu atasannya harus patuh dan suka bermusyawarah. Bermusyawarah itu adalah berkumpulan untuk mencari pendapat yang baik. Nah, 5 yaitu rela menolong dan tabah. Nah, rela menolong itu adalah maksudnya dengan saling tolong-tolong sesama makhluk hidup, teman, pembina, kakak tingkat, siapapun itu. Dan tabah maksudnya itu adalah, kan di setiap pramuka itu pasti ada peraturan, setiap organisasi itu ada peraturan. Nah, kita harus menjalankan peraturan itu dengan ikhlas, tabah, dan dengan baik. Nah, yang keenam yaitu adalah rajin, terampil, dan gembira. Nah, anggota pramuka ini ya diharuskan rajin. Tidak hanya misalkan kemah. Contohnya kemah ya. Kemah itu tidak hanya bermalam di tempat. Kemah itu banyak kegiatan-kegiatan yang membuat diri kita menjadi lebih rajin, terampil, dan juga bergembira. Nah, kemah itu juga ada loh hiburannya, tidak hanya bermalam, tidak hanya ngobrol saja. Nah, selanjutnya yaitu hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat itu diartikan dengan hemat itu misalkan kita lagi di keadaan yang sulit genting. Nah, kita mempunyai 2 makanan sedangkan beberapa teman kita itu kelaparan juga sama seperti kita. Jadi kita harus membagi rata kedua makanan tersebut. Nah, harus dihemat-hematin untuk beberapa jam kemudian. Nah, cermat dalam artian yaitu adalah pintar dalam menanggapi hal-hal yang baru didapatkan dalam organisasi pramuka ini. Nah, dan bersahaja itu adalah dengan tegap, gembira, ceria, bersahaja itu ya, pintar, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu disiplin, berani, dan setia. Nah, selanjutnya yaitu disiplin, berani, dan setia. Nah, anggota pramuka itu pasti diidentifikasi dengan disiplin, karena pramuka itu sangat bagus disiplinnya, beraninya, dan setia. Nah, adapun anggota-anggota pramuka ini harus setia. Kalau misalnya sudah mengikuti organisasi pramuka, kita harus mendalami lagi organisasi tersebut, itu apa yang harus kita kembangkan, apa manfaat kita mengikuti organisasi ini, begitu. Selanjutnya yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, bertanggung jawab dalam artian setiap perbuatan kita itu pasti ada tanggung jawabnya. Nah, sebelum ditanggungjawabkan oleh orang lain, kita harus menanggungjawabkan perbuatan kita terlebih dahulu. Dan dari tanggung jawab itu kita akan dipercaya oleh orang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan sikap. Nah, maksud dari suci pikiran itu adalah kita harus berpikir dengan jernih, berpikir dengan baik, tidak hanya berpikir pikiran yang negatif, tapi berpikiran yang baik, positif terus. Nah, kelakuan kita juga harus mengikuti pikiran kita, pikiran juga harus mengikuti kata hati kita. Kita harus berbuat baik, berpikir baik, yang perbuatan positif, berpikir positif. Sikap kita juga sama seperti itu. Walaupun kita awalnya itu misalkan sering yang negatif. Nah, kita harus melatih diri kita, melatih pikiran kita harus positif. Terus di situ kita akan kebiasaan ya. Nah, organisasi pramuka ini sangatlah bagus teman-teman. Nah, organisasi pramuka ini sangatlah bagus ya, karena organisasi ini pasti mengidentifikasi dengan disiplin, baik, jujur, dapat dipercaya. Nah, itulah janji dan norma-norma pada pramuka. Nah, selanjutnya yaitu adalah
lambang pramuka. Nah, kalian bisa lihat itu ya, lambang pramuka ya. Nah, lambang pramuka ini mengandung makna. Kalian lihat dulu ya, lambang pramuka ini itu ada seperti buah kelapa ya. Nah, buah kelapa yang tumbuh dan menjulang akarnya itu ya. Nah, lambang pramuka ini mengandung makna yaitu, nah, pada lambangnya itu kita lihat ya, itu buah kelapa. Buah kelapa ini bermakna dengan inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa ya. Nah, kelapa ini kan kita lihat ya, itu buah kelapa. Buah kelapa ini bermakna dengan inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa ya. Nah, kelapa ini kan kuat, kokoh, cikal bakal. Nah, maksud dari cikal bakal itu adalah, maksudnya itu adalah akar yang akan menumbuhkan kebaikan, kehidupan langsung, kelangsungan hidup bagi bangsa dan negara. Nah, selanjutnya yaitu adalah buah kelapa ini. Buah kelapa ini buah yang tahan lama. Maksudnya itu adalah mengandung arti orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan uletnya. Ulet itu adalah yang sigap, rajin, tegas ya. Ulet kayak itu ya. Bukan ulet yang itu. Ulet tahan lama, percaya diri. Dia pasti teguh pendirian. Nah, selanjutnya itu kelapa ini dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Nah, buah kelapa ini, teman-teman, dapat tumbuh di berbagai tanah. Nah, itu mengartikan bahwa pramuka itu adalah orang yang mampu beradaptasi dimanapun dan kondisi apapun. Nah, itu akan membuat kita semakin baik, semakin menumbuh kembangkan perilaku, otak, ilmu-ilmu pengetahuan yang baru. Sehingga orang-orang pramuka ini, organisasi pramuka ini, itu dapat berkembang dimanapun dan kapanpun dan di kondisi apapun. Nah, selanjutnya yaitu adalah kelapa tumbuh menjulang tinggi. Nah, itu mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi, keinginan-keinginan yang tinggi, motivasi tinggi, percaya diri yang tinggi, disiplin yang tinggi. Itu bagus sekali ya. Kelapa ini banyak manfaatnya, banyak hal-hal yang baik. Dan juga pohon kelapa ini memiliki akar yang kuat, yaitu mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat, jiwa yang kuat, akal positif yang kuat, diri jasmani rohani yang kuat, yang tidak lemah, tidak lembek. Bagus sekali ya. Nah, selanjutnya yaitu kelapa, pohon yang serbaguna, yaitu mengandung arti bagi nusa dan bangsa, berguna bagi nusa dan bangsa ya. Jadi anggota pramuka itu pasti akan berguna bagi nusa dan bangsa, amin ya robbal alamin. Anggota pramuka ini pasti ketika kita mengikuti organisasi pramuka ini, pasti kita akan mendapatkan kegunaan, manfaat yang baik bagi nusa dan bangsa, orang sekitar kita, keluarga, teman, sahabat, kerabat. Pasti kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Karena pramuka ini tidak hanya di sekolah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Karena pramuka ini tidak hanya di sekolah, teman-teman. Di luar sekolah, di lingkungan masyarakat, kita tidak menyadari bahwa misalkan gotong royong setiap minggu itu di dalam RT itu merupakan sesuatu kegiatan pramuka juga. Jadi organisasi pramuka ini adalah organisasi yang sangat penting, berguna, bermanfaat bagi siapapun itu. Jika kita memang menelaah, menerima, dan menjalankan janji-janji dan norma-norma pramuka, serta kita harus memahami lambangnya dulu ya teman-teman. Nah, lambangnya itu banyak sekali, orang sekitar kita, keluarga, teman, sahabat, kerabat, pasti kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Karena pramuka ini tidak hanya di sekolah, teman-teman, di luar sekolah, di lingkungan masyarakat, kita tidak menyadari bahwa
Misalkan gotong royong setiap minggu itu di dalam RT itu merupakan sesuatu kegiatan pramuka juga. Jadi organisasi pramuka ini adalah organisasi yang sangat penting, berguna, bermanfaat bagi siapapun itu. Jika kita memang menelaah, menerima dan menjalankan janji-janji dan norma-norma pramuka, serta kita harus memahami lambangnya dulu ya teman-teman. Nah, lambangnya itu banyak sekali arti. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang atribut kepramukaan atau tanda pengenal anggota pramuka. Di sini kita akan membahas tentang atribut pramuka siaga terlebih dahulu. Pramuka siaga ini adalah pramuka yang biasanya anggotanya itu usia 7-10 tahun. Nah, baiklah, pertama itu kalian lihat ya, saya zoom bentuk dan pemasangan atribut pada pakaian seragam pramuka siaga pada cowok terlebih dahulu ya, pada putra terlebih dahulu, yaitu lihat tanda tutup kepala itu berbentuk jajar genjang dengan warna dasar hijau dipasang di topi pramuka bagian depan. Nah, yang itu ya, warna hijau depan itu adalah tanda tutup kepala. Nah, selanjutnya itu adalah tanda pandu dunia atau WOSM. Itu berwarna dasar ungu. Nah, dipasang di kerah baju bagian kanan. Berbentuk persegi ya. Kalau untuk putra berbentuk persegi dan dipasang di dada di atas papan nama itu di sebelah kanan. Selanjutnya itu ada tanda pelantikan berwarna dasar coklat tua. Untuk putra dipasang di dada sebelah kiri di bawah lipatan baju. Selanjutnya papan nama berwarna dasar coklat baik putra maupun putri dipasang di dada sebelah kanan di atas lipatan baju dan di bawah tanda pandu dunia, di bawah tanda yang WOSM tadi. Selanjutnya itu ada tanda lokasi kuarcap, memuat nama kuartir, cabang atau kabupaten atau kota anggota pramuka tinggal. Nah, itu misalkan di Palembang. Nah, di situ ya tanda lokasi kuarcapnya. Baik putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kanan paling atas. Selanjutnya itu ada tanda gugus depan, memuat nomor gugus depan di mana anggota pramuka bergabung. Nah, baik pada putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kanan tepat di bawah tanda lokasi kuarcap tadi. Nah, untuk anggota putra itu nomor gugus depannya itu ganjil. Selanjutnya itu ada lencana atau badge daerah, memuat lambang kuartir daerah di mana anggota pramuka tinggal atau dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan di bawah tanda gugus depan yang tadi ya. Nah, tanda kecakapan khusus atau TKK siaga berbentuk segitiga terbalik. Nah, seperti ini. Baik pada putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kanan, di kanan, kiri dan di bawah lencana atau badge daerah. Pemasangan TKK di lengan baju maksimal 5 buah TKK. Jika memiliki TKK lainnya atau lebih dari 5 buah, selebihnya itu dipasang di tetampan atau selendang TKK. Baik, selanjutnya itu ada tanda jabatan, yaitu berupa tanda sulung, pemimpin barung atau wakil pemimpin barung. Pemasangannya di dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. Selanjutnya itu ada tanda kecakapan umum atau TKU. Siaga terdiri atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama itu mula, kedua bantu, dan 3 tata. Pemasangan atribut TKU ini di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda barung yang tadi. Nah, selanjutnya selain tanda-tanda atau atribut sebagaimana tersebut yang
yang saya jelasin tadi, pakaian seragam pramuka pun dapat dipasangi tiska atau tanda ikut serta kegiatan. Misalkan ia sudah mengikuti kegiatan Persami, itu mendapatkan tanda lencana dan tanda Pramuka Garuda dan tanda penghargaan lainnya. Misalkan, lencana Pramuka Garuda dan tanda Garuda berbentuk medali atau dengan pitanya dikalungkan di leher bersama dengan setangan leher pramuka. Tanda Pramuka Garuda dan tanda penghargaan misalnya itu kadang mendapatkan yang bintang tahunan itu ya, dikenakan di dada baju sebelah kiri di atas lipatan baju. Sedangkan tiska yaitu tanda ikut serta kegiatan, kalau misalnya telah mengikuti kegiatan jambore atau mengikuti kegiatan Persami, itu dipasang sesuai dengan ketentuan tiska tersebut. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas di atribut Pramuka Siaga Putri. Nah, sama saja dengan atribut Siaga Putra tadi, tapi ada perbedaannya sedikit. Nah, pertama itu bentuk tanda tutup kepala itu bentuknya lingkaran, tidak jajar genjang seperti Putra tadi kan. Itu sama saja berwarna hijau dan dipasang di depan topi pramuka bagian depan. Nah, tanda tutup Pandu Dunia atau WOSM itu berwarna dasar ungu untuk putri berbentuk lingkaran dipasang di kerah baju sebelah kanan. Kalau putra tadi di sebelah kiri kan, putri di sebelah kanan. Nah, tanda itu selanjutnya tanda pelantikan berwarna dasar coklat tua untuk putri berbentuk lingkaran dipasang di kerah baju di sebelah kiri. Selanjutnya itu ada tanda papan nama berwarna dasar coklat muda, baik putra maupun putri dipasang di dada di sebelah kanan di atas lipatan baju itu ya. Sama saja putra dan putri pasti di sini dipasangnya. Selanjutnya itu ada tanda lokasi kuarca, itu sama saja putra dan putri itu dipasang di lengan baju sebelah kanan paling atas. Selanjutnya tanda gugus depan memuat nomor gugus depan di mana anggota pramuka bergabung. Misalkan di Palembang itu akan gugus depannya Palembang kayak gitu ya. Nah, itu dipasang di lengan baju sebelah kanan. Nah, itu ada tanda kecakapan khusus atau TKK siaga berbentuk segitiga terbalik. Baik putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kanan kiri di bawah lencana. Nah, atau badge daerah. Pemasangan TKK ini di lengan baju maksimal 5 buah. Jika lebih itu dipasang di tetampan atau selendang. Selanjutnya itu ada tanda barung. Tanda barung dulu ya. Tanda barung itu berbentuk segitiga dengan warna sesuai nama barungnya. Misalkan barung apa gitu ya, baik putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kiri paling atas. Nah, selanjutnya itu ada tanda jabatan berupa tanda sulung pemimpin barung atau wakil pemimpin barung. Pemasangannya itu di dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. Selanjutnya, selain tanda-tanda yang atribut yang saya sampaikan tadi, yang saya jelaskan, itu sama dengan sebagai tersebut. Dapat dipasangi dengan tiska, yaitu ada tanda ikut serta kegiatan. Nah, semisal bintang tahun tadi atau apa, nah tiska itu dipasang sesuai dengan ketentuan tiska tersebut. Misalkan tiska apa itu dipasang di mana, yaitu biasanya itu kakak-kakak pembina yang biasa mengatur tiska tersebut. Kita akan membahas tentang atribut atau tanda pengenal pramuka penggalang. Nah, itu pertama-tama tanda tutup kepala berbentuk segi 8. Untuk putra dulu kita bahas, untuk yang putra dulu ya. Itu segi 8 untuk yang putra dengan warna dasar merah pada putra ini di samping kiri kabaret pramuka dipasangnya. Nah, selanjutnya itu ada tanda
pandu dunia atau WOSM berwarna dasar ungu. Untuk putra itu berbentuk persegi. Nah, dipasang di atas dada, di atas papan nama sebelah kanan. Selanjutnya itu ada tanda pelantikan berwarna dasar coklat tua. Untuk putra dipasang di dada sebelah kiri, di bawah lipatan baju. Nah, selanjutnya itu ada papan nama berwarna dasar coklat muda, baik putra maupun putri, dipasang di dada sebelah kanan, di atas lipatan baju, dan di bawah tanda pandu dunia atau WOSM, di bawah yang tanda tadi ya. Nah, selanjutnya ada tanda lokasi kuarcap, itu di lengan baju sebelah kanan paling atas. Ada tanda gugus depan, muat nomor gugus depan di mana anggota pramuka bergabung, baik putra maupun putri, itu dipasang di lengan kanan baju sebelah kanan ya, tepat di bawah tanda lokasi kuarcap tadi. Untuk anggota putri itu beda lagi. Nah, selanjutnya itu ada lencana atau badge daerah, memuat lambang kuartir daerah di mana anggota pramuka tinggal, dipasang di lengan baju di sebelah kanan di bawah tanda gudep tadi, gugus depan. Nah, selanjutnya itu ada tanda kecakapan khusus atau TKK tadi. Itu terdiri atas 3 bentuk sesuai tingkatan TKK. Nah, yakni lingkaran untuk yang purwa, persegi untuk yang madya, dan segi 5 untuk yang utama. Baik pada putra maupun putri dipasang di lengan baju sebelah kanan, di kiri, dan di bawah lencana. Nah, atau badge daerah. Pemasangan TKK di lengan baju maksimal 5. Jika lebih, itu dipasang di tetampan atau selendang TKK. Selanjutnya ada tanda jabatan terdiri atas tanda pratama, pemimpin regu atau wakil pemimpin regu, dengan bentuk balok berwarna merah ini ya, bersusun 3, 2, dan 1. Pemasangannya di dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. Selanjutnya itu ada tanda regu berbentuk persegi dengan gambar sesuai dengan nama regunya, baik pada penggalang putri maupun putra, dipasang di lengan baju sebelah kiri paling atas. Selanjutnya itu ada tanda kecakapan umum atau TKU penggalang, terdiri atas 3 tingkatan, yaitu ramu, rakit, dan terap. Nah, pemasangan atribut TKU ini di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda jabatan terdiri atas tanda pratama, pemimpin regu atau wakil pemimpin regu, dengan bentuk balok berwarna merah ini ya, bersusun 3, 2, dan 1. Pemasangannya di dada sebelah kanan di bawah lipatan baju. Selanjutnya itu ada tanda regu berbentuk persegi dengan gambar sesuai dengan nama regunya, baik pada penggalang putri maupun putra, dipasang di lengan baju sebelah kiri paling atas. Selanjutnya itu ada tanda kecakapan umum atau TKU penggalang, terdiri atas 3 tingkatan, yaitu ramu, rakit, dan terap.